Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak kelas 4 baru. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, pembelajaran 1. Yang akan kita bahas mengenai gagasan pokok, keragaman budaya, dan bunyi. Selamat menyaksikan videonya. Oke, sebelum ke pembelajaran, kita bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Dari pembelajaran ini, satu, kita atau siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Dua, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ketiga, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. 4. Siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. 5. Siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Dan 6. Siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Yuk, sekarang kita bahas ya, apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sekali lagi, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok tersebut. Anak-anak hebat ibu, kalian juga bisa mempelajari buku siswanya ya, dari halaman 1 sampai dengan halaman 16. Oke, kita mulai dari halaman 1. Di sana ada bacaan pawai budaya, ada satu paragraf ya. Nah, ibu mau nanya, mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung? Di sini sudah ibu garis bawahi ya, yang berwarna biru. Nah, yang digaris bawahi itu adalah gagasan pokok. Jadi gagasan pokoknya dari bacaan ini adalah pawai budaya sangat menarik karena selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Sementara yang tidak ibu garis bawahi itu termasuk gagasan pendukung ya. Penugasan pertama dari ibu yaitu temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf berikut. Ini ibu udah kasih ya satu paragrafnya. Nanti sama kalian cari mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Mengerjakannya bisa di buku tulis tematik kalian. Nanti akan ibu periksa dan beri nilai. Dari bacaan pawai budaya Indonesia tadi, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia memang beragam. Kali ini kita belajar keragaman budaya. Apa itu beragam? Beragam artinya bermacam-macam atau beraneka macam. Indonesia juga dikenal sebagai negeri yang beragam budaya. Budaya tersebut antara lain tariannya, musiknya, makanan khasnya, dan masih banyak lagi keanekaragaman di Indonesia. Kita masuk ke tugas kedua. Jawablah pertanyaan berikut. Di sini ada 3 pertanyaan ya yang bisa kalian jawab di buku tulis tematik kalian masing-masing. Baiklah, kita sekarang masuk ke bab bunyi. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya tentu berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik.
Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tipa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Berikut adalah contoh alat musiknya. Ada kecapi, ada tipa, dan ada kendang. Nah, yang perlu kalian ingat yaitu segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi juga dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Baik, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran satu ini. Semoga bermanfaat. Kalian harus tambah semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.